Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pada saat pagi yang indah ini kita akan bersuka cita, kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan, katakan selamat pagi buat Tuhan Yesus. Berfirman ya Tuhan, kita angkat lagu penyembahan buat Tuhan. Katakan ketika menghadapi kehidupan janjimu seperti pada pagi hari. Jalan mana yang harus ku pilih?
Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk mempermuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih bersukacita ya anak-anak sekolah minggu. Kita mau berdoa buat firman Tuhan, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang saat ini bisa mengikuti untuk ibadah online supaya Tuhan boleh menyertai dan memimpin kita pada saat pagi yang indah ini. Kita angkat lagu penyembahan buat Tuhan, katakan doa yang besar ya. bersama-sama dan ikuti kakak untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada saat pagi yang indah ini, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan berkat yang sungguh luar biasa. Bapak, pada saat hari ini kami berdoa buat bangsa negara kami yang mengalami wabah virus corona. Kiranya Tuhan boleh berlalu untuk menghapus Tuhan virus corona bagi bangsa kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh diberkati dan diberikan kesehatan bagi kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami sambut doa kami yang tidak sempurna ini. Engkau yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Kita masih bersuka cita pada saat hari ini anak-anak sekolah minggu yang ibadah online masih bersuka cita ya. Masih dong Kak. Masih tetap semangat ya. Masih dong Kak. Tidak ada yang malas-malasan, tidak ada yang bersungut-sungut. Kita masih bersuka cita walaupun kita masih ibadah online pada saat hari ini. Kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan, Nabi Nuh. Kita akan mempersiapkan buat telinga kita, buat mata kita untuk mau dengar-dengar firman Tuhan. Tapi yang paling terutama kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Mau kita baca untuk firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Kita sambut firman Tuhan, katakan kepada Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Katakan
adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, semua pasti dalam perlindungan Tuhan ya. Kita masih tetap beribadah dari rumah. Adik-adikku sekalian, pada hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih menyertai dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat pengertian bagi kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ayo. Ya, bagus. Tentang apa adik-adik? Tentang angin ribut diredakan. Firman Tuhan kemarin minggu yang lalu mengajarkan kita supaya tidak takut. Kita tidak perlu takut oleh apapun karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Baiklah adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab. Ya, kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 22 ayat 39. Adik-adik boleh minta bantuan papa, mama, kakak, atau siapa saja yang ada di sebelahnya untuk membuka Alkitab. Ya, buka Alkitabnya Matius 22 ayat 39. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Sudah ketemu ya adik-adik? Ya, bagus. Kita buka Matius 22 ayat 39, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi adik-adik kita baca bersama-sama, suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, terima kasih adik-adik. Adik-adik, sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, coba lihat kakak bawa apa adik-adik? Gambar apa ini? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Ini adalah gambar hati. Atau boleh dikatakan gambar love. Artinya cinta atau kasih sayang atau cinta kasih, ya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Adik-adik, siapa sajakah yang kamu kasihi? Bagus. Mama, papa, kakak, adik, opung, tante, tulang, paman, ya. Semua kita kasihi. Pinter. Nah, adik-adik, bagaimana kalau orang yang tidak kita kenal, kita kasihi atau tidak? Iya, baiklah adik-adik. Kita perhatikan cerita kakak hari ini. Kakak mau cerita tentang perumpamaan. Ya, adik-adik, ada seorang kaya mau pergi ke Yeriko. Adik-adik, ada seorang kaya mau pergi ke Yeriko. Di tengah perjalanan, adik-adik ada yang tahu apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Ya,
orang kaya ini di tengah perjalanan dirampok adik-adik. Ya. Kalau dirampok itu berarti hartanya diambil. Tapi adik-adik, orang ini bukan hartanya aja yang diambil. Tubuhnya dipukulin. Kemudian bajunya juga diambil, hartanya diambil. Bukan hanya seperti itu saja. Orang itu dibuang di pinggir jalan yang sepi, yang jarang orang lewat dari situ adik-adik. Ditinggalkan saja dia dengan tidak berdaya, hampir mati. Adik-adik, dia minta tolong, tapi suaranya pelan karena tidak berdaya lagi. Tolong, tolong. Adik-adik, ternyata ada orang yang lewat dari jalan sepi itu. Dia mendengar adik-adik teriakan yang sepi, yang pelan ya. Ada orang minta tolong. Lalu dia cari orang itu. Dia lihat adik-adik, ya, dia lihat. Apakah orang itu menolong yang dirampok itu? Tidak adik-adik. Dia hanya melihat saja, kemudian ditinggalkannya. Padahal yang lewat itu adalah seorang imam. Ya. Seorang imam. Dia mengajar di bait suci adik-adik, mengajar di gereja. Tapi dia lihat lalu ditinggalkannya. Kemudian yang kedua ada lagi orang lewat. Dia mendengar ada orang yang merintih kesakitan minta pertolongan, dia dengar. Tapi waktu dia dengar, dia lihat, apakah orang itu menolong adik-adik? Tidak juga. Dia hanya melihat, setelah melihat dia tinggalkan pergi. Padahal orang yang lewat yang kedua itu adalah seorang Lewi. Orang Lewi itu adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Berarti orang yang tahu kebenaran. Dia tinggalkan saja begitu. Dia tidak mau tolong. Tetapi adik-adik, ada lagi orang lewat, seorang Samaria. Begitu dia dengarkan ada orang yang minta tolong, dia langsung turun dari keledainya. Dia cari di mana suara yang minta tolong itu adik-adik. Dicari, di mana ya orang yang minta tolong? Lalu ketemu. Begitu ketemu adik-adik, seorang Samaria ini membuka jubahnya, dibungkusnya orang yang dirampok itu, luka-lukanya dibersihkan. Kemudian ditolong dinaikkan ke keledainya, dibawanya ke tempat penginapan. Di tempat penginapan dia rawat itu, dan kemudian keesokan harinya dia titipkan orang yang dirampok itu ke tempat penginapan. Dia memberikan uang adik-adik. Lalu dia pergi. Nanti saya akan kembali. Jika kekurangan biayanya, nanti saya akan bayar. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita kakak mau bertanya. Dari ketiga orang itu, seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Ya. Dari ketiga orang ini adik-adik, kakak mau tanya, siapakah dari antara mereka yang berbuat kasih? Ayo, dari ketiga orang yang tadi lewat, ada imam, yang pertama ada Lewi, ada orang Samaria. Dari antara ketiga orang ini, siapakah di antara mereka yang berbuat kasih?
Iya, pinter, bagus. Yang berbuat kasih adalah orang yang lewat yang ketiga. Siapa adik-adik? Bagus, orang Samaria. Orang Samaria itu berbuat baik. Dia berbuat kasih, adik-adik. Dia tahu, ya, dia tahu bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Mau kita kenal, mau tidak, kita harus berbuat kasih kepada semua orang. Ya. Tidak boleh hanya kepada mama, tidak boleh hanya kepada papa, tidak boleh hanya kepada adik, tidak boleh hanya kepada saudara-saudara atau orang yang kita kenal saja. Ya, tetapi kepada semua orang. Enggak Kak, aku enggak mau mengasihi temanku. Temanku itu selalu bikin aku jengkel, selalu isengin aku, selalu jelekin aku. Bolehkah kita mengasihi mereka? Kita harus mengasihi mereka, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada kita adik-adik melalui kematian-Nya di kayu salib. Kita pun harus mampu mengasihi semua orang. Ya. Kita pun harus mampu mengasihi semua orang. Karena kasih Kristus yang memampukan kita untuk mengasihi orang. Jadi adik-adik tidak boleh bilang, enggak aku enggak mau maafkan dia. Aku enggak mau kasih dia. Tiap hari bikin aku kesal. Enggak boleh ya adik-adik. Adik-adik kita enggak boleh benci sama orang tua. Ya, kita tidak boleh benci sama siapapun. Kita harus kasihi semua orang. Nah, adik-adik bagaimana caranya mengasihi orang? Ya, kita boleh membantu dia. Kalau butuh pertolongan, kita boleh membagi makanan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, kita boleh membantu kalau orang tua butuh pertolongan. Ya, itu cara kita mengasihi. Tidak berkata bohong. Ya, kita tidak menjelek-jelekkan teman, tidak iseng kepada teman. Itu adalah salah satu contoh mengasihi orang lain. Jadi adik-adik, kita harus mengasihi semua orang walaupun kita tidak kenal. Kalau butuh pertolongan kita harus kasihi, karena kasih Kristus memampukan kita untuk mengasihi semua orang. Baik adik-adik, sampai di situ cerita kakak. Coba perhatikan kakak bawa apa ini. Nah, adik-adik boleh bikin di rumah gambar hati seperti yang kakak pegang tadi. Kemudian boleh bikin banyak. Bikin di kertas berwarna seperti kertas origami supaya bagus ya. Buat seperti ini. Seperti yang kakak buat ini. Nih. Di dalam gambar hati itu kamu tulis gambar orang-orang yang kamu kasihi. Nih. Kayak yang kakak Jeboa bikin. Ada di gambar hati yang pertama ada mama, ada papa, buat lagi di bawah ada kakak, adik, biar lebih bagus buat di kertas origami yang berwarna, lalu tempelkan di kamar kamu. Ya, tempelkan di kamar kamu. Nanti setiap malam, setiap kamu berdoa, doakan orang-orang yang kamu kasihi, yang kamu buat di dalam gambar hati tersebut. Ya, sampai di situ cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus,
Ajar kami untuk mengasihi semua orang yang kami kasihi, tanpa membeda-bedakannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai di sini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan sambut dengan lagu pujian buat Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik, minggu depan kita masih melakukan ibadah online. Tetap masih kalian di YouTube channelnya ya, ibadah online GPI Aspal. Kalau GPI sedang Aspal, oke. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Kita akan mengakhirinya dengan sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pasukan Kristus siap gerak. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan.